Oke, mohon maaf. Kita lanjut materinya. Ini Bapak tampilkan video pembelajaran otoritas jasa keuangan. Dia mengalami kendala, lambat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian dengan submateri otoritas jasa keuangan atau OJK. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian dan menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Langsung ke materinya ya. Saya mulai dari sejarah berdirinya OJK ya. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Juli 2012 menetapkan 9 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan termasuk 2 anggota komisioner ex officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Setelah itu, pada 15 Agustus 2012, dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap 1 untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Setelah itu, pada 18 Maret 2013, dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap 2. Jangan ribut terus. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Nah, pada tanggal 31 Desember 2013, pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Nah, seperti itu sejarah berdirinya OJK. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Adapun fungsi dari OJK yaitu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Adapun tujuan didirikannya OJK, yang pertama yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua,
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, OJK diharapkan mampu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai Nggak muncul tugas ya? melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, Oh, nanti cuma perasuransian, sejarahnya aja di situ ya. lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan terbagi menjadi 4 sektor. Yang pertama, wewenang dalam melaksanakan tugasnya Nggak digeser sebagai tuh pengatur dan medianya. pengawas di sektor perbankan. Oh, Yang ini nggak kedua, kelihatan wewenangnya dalam penjelasan itu melaksanakan tugas tulisannya. sebagai pengawas jasa keuangan. Dan yang ketiga, wewenangnya dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, wewenang Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam rangka pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Nah, yang pertama meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor, anggaran dasar, rencana kerja kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, wewenangnya meliputi kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua adalah wewenangnya dalam rangka pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yaitu meliputi likuiditas, rentabilitas, Kendala lagi ya Pak Wandi? Oke, cukup anak-anak ya. Videonya sering error, mengalami hambatan. Nah, di sini Bapak perlu tegaskan lagi, dalam pembelajaran ini tujuannya supaya kalian mengerti ya apa itu OJK. Maksudnya OJK itu tujuannya dibentuk untuk apa gitu ya. Fungsinya untuk apa? Terus tugas dan aturannya apa? Tugasnya apa? Dan wewenangnya juga apa? Bapak jelaskan dulu, pengertian OJK adalah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dalam undang-undang ini. Nah, itu ya pengertian dari OJK, yaitu adalah untuk mengawasi ya atau mengatur lembaga-lembaga keuangan itu ya. Terus fungsi OJK itu apa? Ya. OJK di sini didirikan berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kekuatan di sektor jasa keuangan. Itu adalah fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan yang tujuan dari didirikannya OJK itu adalah yang pertama, agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Ya. Terus yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ya, itu tujuan OJK. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, itu ada 3 tujuan didirikannya OJK. Ya.
Terus tugas OJK itu apa? Di sini tugas OJK itu adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, ya, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya, ya. Terus apa wewenang dari OJK itu, ya? Nah, di sini ada wewenang dari OJK. Yang pertama, wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai pengatur dan pengawas di sektor perbankan, ya. Terus yang kedua, wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai pengatur di sektor jasa keuangan. Terus yang ketiga, wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas di sektor jasa keuangan. Nah, itu mungkin garis besarnya materi yang Bapak sampaikan. Coba nanti kalian, ya, Bapak akan bentuk kelompok, ya. Bapak akan bagi menjadi 5 kelompok. Bapak akan kasih, ya, tugas kalian. Di sini ada LKPD-nya. Coba kalian nanti dibentuk dulu setiap kelompok itu masing-masing anggotanya 4 siswa, ya. Nah, ini Bapak coba tampilkan LKPD-nya. Coba ketua kelompoknya. Yang pertama itu Fitri, ya. Iya, Pak. Siap. Yang kedua Apipa, ya. Yang ketiga Iya, Pak. Wandi, ya. Ya Pak, siap. Yang keempat Khairul. Pak. Yang kelima Dian. Siap ya, Dian? Iya, Pak, siap. Nah, di sini Bapak tampilkan LKPD-nya, ya. Nah, petunjuk penggunaan LKPD di sini ada, ya. Siswa dibagi 5 kelompok, ya. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa, ya. Setiap kelompok tolong berdiskusi mengenai otoritas jasa keuangan dengan rincian. Kelompok 1, ya, coba nanti kalian, ya, itu menjelaskan pengertian otoritas jasa keuangan. Terus yang kedua, kelompok 2, tugas kalian adalah disuruh menganalisis fungsi otoritas jasa keuangan. Kelompok 3 tugasnya itu mengidentifikasi tujuan dari otoritas jasa keuangan yang tadi Bapak jelaskan tadi, ya. Terus kelompok 4 itu menggali tugas otoritas jasa keuangan, ya. Terus yang kelompok 5 tugas kalian adalah menganalisis, ya, wewenang otoritas jasa keuangan. Coba Bapak beri waktu 5 menit untuk berdiskusi, tolong jangan ribut, ya. Silakan ketua kelompoknya dikondisikan. Coba nanti Bapak akan nanya satu-satu setiap kelompoknya, ya. Atau minimal ada perwakilan dari tiap-tiap kelompok itu. Silakan diskusi 5 menit saja, jangan lama-lama, ya. Wandi, jangan ribut aja, Wandi. Ya Pak, maaf Pak, itu Toro barusan Pak, ngeledekin. Ayo, Rol, kerjakan, Rol. Fitri. Ya, Pak. Belum. Sudah selesai, Pak. Pak. Boleh. Pak, tolong dijawab, ya. Baik, Pak. Jelaskan apa yang dimaksud dengan OJK.
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Begitu Pak jawabannya. Oke, sangat lengkap sekali jawaban dari Fitri. Fitri luar biasa jawabannya, ya dapat nilai 100 ya. Ya, terima Dan kasih nilai- Pak. Apa lagi ya? Hadiah ya, hadiah permen aja Fit ya. Permen Boleh, coklat Pak. ya. Boleh mangga. Oke, selanjutnya ada nggak kelompok lain yang bisa Saya menjawab? Pak, 2 Pak, Mangga ya, Afifah, fungsi. silakan. Ya, fungsi OJK itu Otoritas Jasa Keuangan OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan sektor terhadap lembaga keuangan. Jadi analisisnya adalah OJK itu di atas Bank Sentral Pak, BI. Jadi mengawasi semua lembaga-lembaga keuangan. Biasanya kan BI dulu Ini sendiri. Ya, ini ya bertanggung jawab sama bagian Menteri Keuangan ya Pak ya. ya. Kalau nggak salah, benar nggak Pak? Tuh. Nah kalau sekarang berarti Bank BI diawasi, diatur oleh OJK. Kalau nggak salah itu Pak, menurut analisa dari kelompok kami. Terima kasih Bapak. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Salah tugas OJK? Tidak ada. Oke, coba Wandi. Siapa? Saya nomor 3 ya Pak ya. Ya, mangga. Identifikasi tujuan otoritas. Tentang tujuan otoritas jasa keuangan ya. Di sini otoritas jasa keuangan atau OJK memiliki 3 tujuan, di mana tujuan tersebut dibutuhkan untuk keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan itu tersendiri. Ya. Yang pertama, tujuannya itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, Pak, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, Pak. Itu Ya. tujuan dari otoritas jasa keuangan. Ya, pinter sekali Wandi. Tepuk tangan buat Wandi ya. Oke, dapat nilai 100 Wandi. Ini kan juara OSN Siap. Pak. Jangan lupa sepedanya di bawah ya. Dapat aja sepeda. Siap. Oke, ada lagi kelompok lain yang bisa menjawab dari tugas otoritas jasa keuangan? Tidak ada? Apa ada? Dian ada? Dian? Iya, itu LKPD-nya ditaruh di mana tuh? Tuh ada di kolong. Aku nomor 5, Bapak. Oh, Wewenang nomor 5. OJK bukan nomor 4, Bapak. Oke, salah ya Bapaknya ya. Oke. Dwitika. Khairul ada Khairul? Khairul mana? Apa tadi Pak? Jaringannya macet-macet Pak di sini Pak. Oh, nggak jelas sih ya. Oke, coba Dian yang nomor 5 Iya, saja suaranya dijawab. Dian, nomor 5 putus-putus. dijawab. Ya, wewenang otoritas jasa keuangan ya, Pak ya. Betul nggak, Ya. Pak, nomor 5-nya? Ya, Yang pertama, mengatur serta mengawasi bank. Yang kedua, mengatur lembaga jasa keuangan bank serta non-bank. Yang ketiga, mengawasi lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank, Pak. Begitu Ya. saja. Betul apa salah, Pak? betul Dian. Istimewa sekali Dian bisa menjawab nilai 100 Dian ya. Asik. Hadiahnya apa, Pak? Dapat permen lah, silver queen atau coklat lah. Beng-beng ya, Pak ya? Bapak, saya kok nggak Boleh lah. Bapak, saya kok nggak dikasih hadiah, yang lain dikasih hadiah. Oh, Curang udah, bawa motor banget. aja Bu, nanti ambil di dealer Bu ya. Dwitika udah siap belum nih jawabannya? Sudah siap belum jawabannya Dwi? Yang lainnya Soalnya ada? nih Pak, Dwi siap Di? Siap? saya otoritas jasa keuangan ya Pak. Tugas Ya. OJK ya Pak. Betul Dwi. Dijawab. Tugas OJK itu Pak
melakukan pengaturan pengawasan terhadap pintar. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, Ya, terus di sektor pasar modal. Itu Pak. ya, betul. Ya, pintar luar Ya, biasa, Pak. Dwi. Ya, oke. Dari beberapa Makasih, jawaban, Pak. ya itu tandanya kalian sudah mengerti, ya, sudah memahami apa itu otoritas jasa keuangan, ya. Terus fungsinya untuk apa, tujuan didirikannya untuk apa, terus tugasnya bagaimana, wewenangnya juga bagaimana. Nah, dari sini ya Bapak menyimpulkan bahwa kalian boleh dibilang 90% atau hampir 100% bisa menguasai materi pembelajaran otoritas jasa keuangan ini. Coba Bapak pengen tahu ya, kira-kira siapa yang bersedia menyimpulkan dari materi otoritas jasa keuangan ini? Maka ayo dipersilakan. Plus lagi. Maka ayo siapa? Berikutnya nanti Bapak Ibu Pandi bisa dibantu untuk menyimpulkan? Iya, siap Pak. Jadi yang saya pelajari hari ini tentang otoritas jasa keuangan ya Pak ya. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang Pak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, di mana fungsinya menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik itu perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun. Makanya di sini Pak, OJK ini berdiri secara independen Pak, lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak yang lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan yang tadi disebutkan di dalam undang-undang tersebut Pak. Itu Pak kesimpulannya. Oke, terima kasih Wandi sudah menyimpulkan materi hari ini. Jadi luar biasa Wandi ini ya, dengan sempurna menjawab dan menyimpulkan materi otoritas jasa keuangan ya. Jadi Bapak cukupkan materi hari ini. Bapak memberikan apresiasi kepada kalian. Kalian belajarnya luar biasa, konsentrasi penuh sehingga kalian bisa menuntaskan kompetensi dasar hari ini ya. Kalian juga bisa menjawab soal-soal LKPD ini dengan baik. Oke, terima kasih Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu share screen-nya dimatikan Pak Satori. Ya, di dalam materi ini ada penghapus dan spidol. Penghapus dan spidolnya terima kasih Pak Satori. Nanti dimasukkan ke materi akan digunakan untuk penghapusnya berikutnya. Saya kira sudah bagus ya Pak Satori, cuman mungkin kendalanya ada di penyajian tadi ya, apa namanya, video dan banyak ini juga apa namanya, kendala-kendala pemasangan videonya ya. Muncul Ibu ya. Ya. Dan orientasi masalahnya juga sudah lebih jelas lagi dibandingkan yang lalu ya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mangga Bu Tati kalau ada tambahan. Bu Tati. Ada Bu Tatinya hilang ya? Ya Bu Tatinya hilang. Ya. Atau yang lain silakan menambahkan dari semua, boleh untuk Pak Satori, Pak Toro ataupun Bu Sri Wulan untuk hari ini. Silakan. Oh, Bu Tati mangga. Ya, oke, terima kasih Bu. Ya, untuk Pak Satori ya, dari awal sampai akhir penguasaan kelasnya sudah baik.
penampilannya juga sudah percaya diri, kemudian penggunaan waktu sudah efisien, penggunaan strategi pembelajaran sudah tepat, kemudian berkomunikasi dengan siswa juga sudah memberikan memberi petunjuk teknis pembelajaran ya tadi kepada peserta didiknya, kemudian penguasaan materi juga sudah cukup baik, mendorong keterlibatan siswa juga sudah baik tadi ya, kemudian melaksanakan evaluasi dan pemberian apresiasi terhadap siswa yang bisa menjawab juga sudah bagus. Penutupan pembelajaran juga sudah dilakukan dengan baik, baik itu mengambil kesimpulan oleh siswa, kemudian itu sudah dilakukan dengan baik. Oke, terima kasih Mas Satori. Terdengar tidak suara saya? Jelas Ibu. Terdengar Bu. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Ibu, sama-sama. Ya, mungkin silakan bagi yang lain. Ada yang mau menambahkan? Ibu, gini Bu. Ya, silakan Bu Afifah. Kami tadi terkendala dengan jaringan ya Bu ya. Bukan tidak dapat masuk ke akses. Padahal tugas kami mengajukan sudah. Nah, ini tadi lewat linknya dari Bu Nur. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kami agak bingung itu gimana ya Bu ya. Takutnya kan aksesnya tidak bisa masuk begitu Bu. Yang akses masuk ke mana Bu? LMS Bu. LMS nggak bisa dibuka maksudnya? Nggak bisa dibuka Bu. Nggak bisa buka Bu linknya. LSM-nya Bu. Padahal LMS ada 7E Bu. Nah di 7E itunya tuh tidak bisa dibuka. Maksudnya itu 7E itu kita disuruh ngapain? Apa ada link Zoom atau kita suruh ngunggah tugas atau apa itu tidak bisa. Tugas peer teaching kayaknya ya. Coba saya lihat. 7E Bu. 7E. Ini di sini cuma ada presentasi penguatan. Saat ini harusnya ada link Zoom. Iya Bu, tapi tidak ada Bu, makanya tadi kita bingung mau masuk. Gitu. Iya, nggak bisa masuk Bu, nggak ada linknya. Di link saya ada, di LMS saya ada. Di kami tidak ada Bu. Nggak ada Bu di kita Bu. Saya nggak tahu. Oh ya, maaf. Berarti nanti kita ngubungin Bu Nur aja ya Bu ya. Ke Mbak Ella. Di saya sih Mbak ada Ella ya. linknya. Iya, makasih Bu. Terima kasih Bu. Coba juga mungkin diulang lagi. Tadi pagi mungkin belum ada atau sekarang udah ada. Ya, Ibu Masih kalau belum ada. Coba cek lagi. Saya udah ada link Zoom. Di kegiatan hari 25 itu tertulis ada 2 kegiatan. Yang pertama itu jam pertama pengantar, kemudian unggah di refleksi, dan kemudian ada lagi ruang jumbo presentasi dari refleksi tadi itu di hari ke-25. Semalam kita kan nggak ada, jadi nggak terbuka Bu.